Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan video channel YouTube Maxel Lakis. Di video kali ini akan dijelaskan mengenai penjelasan zakat, infak, dan sedekah, dan tentunya tak kalah utama mengenai zakat fitrah yang kita lakukan di bulan Ramadan. Alhamdulillah, kita sudah berada di pertengahan bulan Ramadan 1444 Hijriah. Untuk memperlengkapi sempurnanya puasa kita, baiklah kita tonton sampai selesai video channel ini. Terima kasih. Setiap manusia ingin tercukupi semua kebutuhan hidupnya, mulai dari kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal, hingga kebutuhan pendidikan, kesehatan, serta rekreasi. Namun kenyataannya, sebagian orang belum dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Islam memberikan solusi untuk mengatasi masalah sosial di masyarakat, yakni dengan mengeluarkan zakat, infak, dan sedekah. Kesadaran mengeluarkan zakat hendaknya ditanamkan pada setiap orang beriman untuk mengatasi permasalahan di atas. Infak artinya mengeluarkan sebagian dari harta yang dimiliki dalam rangka ibadah kepada Allah. Sementara sedekah artinya memberikan sesuatu, baik berupa materi maupun non-materi. Adapun zakat merupakan bagian dari syariat yang terkait dengan harta. Zakat termasuk model pembelanjaan harta untuk kepentingan dan kemaslahatan umat. Banyak sekali manfaat dan kemaslahatan umat yang dapat diambil dari zakat. Kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan kebutuhan lain dapat diatasi melalui pemberdayaan harta zakat. Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat merupakan kata dasar berbahasa Arab yakni zakah, yang berarti suci, berkah, tumbuh, bersih, dan lain. Dengan demikian, zakat itu membersihkan atau menyucikan diri seseorang dari hartanya. Secara lahiriah, ketika berzakat harta akan berkurang. Namun dalam pandangan Allah, tentulah tidak demikian, karena dengan berzakat akan membawa keberkahan dan pahala yang bertambah. Dengan zakat pula akan menciptakan pertumbuhan material dan spiritual untuk orang-orang yang berhak menerimanya, serta akan mengembangkan jiwa dan kekayaan bagi orang-orang yang diwajibkan untuk berzakat. Adapun kata zakat menurut istilah syariat berarti mengeluarkan sebagian harta yang diberikan kepada orang-orang tertentu yang berhak menerimanya setelah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh syariat. Syarat-syarat harta yang dizakati adalah sebagai berikut. Pertama, milik sempurna. Artinya, harta tersebut dimiliki secara sah dan dikuasai secara penuh oleh pribadi muslim. Yang kedua, harta tersebut dapat berkembang atau memiliki potensi untuk dikembangkan. Yang ketiga, sudah mencapai nisab, yakni batas minimal harta sehingga wajib dizakati. Yang keempat, harta yang melebihi kebutuhan pokok yang diperlukan seseorang dan orang yang menjadi tanggungannya demi kelangsungan hidupnya. Serta yang kelima, mencapai haul, artinya harta itu sudah dimilikinya selama 1 tahun. Kewajiban membayar zakat merupakan rukun Islam yang ketiga. Sebagai rukun Islam yang ketiga, perintah mengeluarkan zakat berbeda dengan rukun Islam yang lain. Semua rukun Islam merupakan amalan ta'abbudiyah kepada Allah. Namun zakat tidak hanya berhubungan dengan Allah atau hablum minallah, tetapi juga berhubungan dengan manusia atau hablum minan nas secara langsung. Adapun tujuan disyariatkannya zakat adalah sebagai berikut. Pertama, menghilangkan sifat kikir, sifat tamak,
dan serakah terhadap kepemilikan harta. Yang kedua, membersihkan dan menyucikan harta dan jiwa muzakki. Yang ketiga, menghindari kecintaan pada kehidupan duniawi semata. Yang keempat, mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban. Serta yang kelima, mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama pada mereka yang memiliki harta dan kekayaan. Ada 8 golongan penerima zakat sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam Quran surat At-Taubah ayat 60. Golongan ini dikenal dengan asnaf, yakni pertama, fakir, seseorang yang tidak memiliki usaha, harta, dan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kedua, miskin, seseorang yang memiliki usaha atau mata pencaharian namun tidak mencukupi untuk kebutuhan hidupnya. Yang ketiga, amil, seseorang yang menjadi petugas yang ditunjuk oleh pemerintah atau masyarakat untuk mengumpulkan zakat. Yang keempat, mu'allaf, orang yang diharapkan mau memeluk ajaran Islam atau seseorang yang baru masuk Islam yang diharapkan tetap istiqomah. Yang kelima, riqab, memerdekakan budak atau juga dapat mencakup orang Islam yang ditawan oleh orang kafir. Yang keenam, ghorimin, yakni seseorang yang berhutang karena untuk kepentingan dan bukan untuk maksiat. Yang ketujuh, fisabilillah, dana untuk kemaslahatan umat Islam atau semua kegiatan yang menuju ridha Allah seperti membangun masjid dan lain sebagainya. Serta yang kedelapan, ibnu sabil, yakni seseorang yang sedang dalam perjalanan yang bukan untuk berbuat maksiat. Dalam syariat Islam, zakat dikelompokkan menjadi 2 bagian. Pertama, zakat harta. Zakat harta atau zakat mal adalah mengeluarkan sebagian harta benda yang menjadi hak milik seseorang sesuai ketentuan syariat dengan tujuan untuk membersihkan atau menyucikan harta tersebut. Yang kedua, zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat wajib yang dikeluarkan untuk membersihkan jiwa setiap umat Islam, baik laki-laki maupun perempuan, besar maupun kecil, merdeka atau budak, yang memiliki kelebihan harta di akhir bulan Ramadan. Adapun perilaku mulia yang mencerminkan penghayatan terhadap ibadah zakat adalah sebagai berikut. Pertama, senantiasa bersyukur kepada Allah karena telah dapat melawan hawa nafsu berupa sifat bakhil dan tamak. Yang kedua, adanya kepedulian terhadap sesama yang mengalami kesulitan, salah satunya adalah kesulitan ekonomi. Yang ketiga, rendah hati karena menyadari sepenuhnya bahwa harta yang dimiliki hanya merupakan titipan dari Allah. Serta yang keempat, memiliki keyakinan bahwa apapun yang dikeluarkan untuk kebaikan selama hidup di dunia akan diganti oleh Allah dengan kebahagiaan hidup baik di dunia. Zakat fitrah merupakan zakat yang wajib ditunaikan setelah menyelesaikan Ramadan sebagai pembersih bagi orang yang berpuasa dari segala kekurangan yang dilakukan selama berpuasa. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma mengatakan, Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah sebagai pembersih bagi orang yang berpuasa dari segala perbuatan sia-sia dan ucapan kotor, serta sebagai makanan bagi orang-orang miskin. Siapa yang menunaikannya sebelum salat Id, maka zakatnya diterima, dan siapa yang menunaikannya setelah salat Id, maka hanya terhitung sebagai sedekah biasa. Syarat wajib zakat fitrah. Pertama, Islam. Zakat ini wajib bagi setiap kaum muslimin, orang merdeka maupun hamba sahaya, laki-laki maupun wanita, anak maupun dewasa. Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma mengatakan,
Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah dengan 1 sa' kurma atau 1 sa' gandum kepada setiap hamba sahaya atau orang-orang merdeka, laki-laki maupun wanita, anak maupun dewasa dari kalangan kaum muslimin. Beliau memerintahkan untuk ditunaikan sebelum orang-orang berangkat melakukan salat Id. Kedua, memiliki bahan makanan lebih dari 1 sa' untuk kebutuhan dirinya dan keluarganya selama sehari semalam ketika hari raya. Ketiga, telah masuk waktu wajibnya pembayaran zakat, yaitu 1 atau 2 hari sebelum tanggal 1 Syawal atau sampai sebelum pelaksanaan salat Id. Zakat fitrah hanya boleh diberikan dalam bentuk bahan makanan pokok yang umum digunakan oleh masyarakat setempat, seperti beras, kurma, atau gandum. Tidak boleh mengeluarkan zakat fitrah dalam bentuk uang, karena hal ini bertolak belakang dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Ukuran zakat fitrah adalah 1 sa' untuk semua jenis bahan makanan. Ukuran 1 sa' adalah ukuran takaran yang kurang lebih setara dengan 3 kg. Zakat fitrah hanya boleh diberikan untuk orang-orang miskin dan tidak boleh diberikan kepada selain mereka. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah sebagai pembersih bagi orang-orang yang berpuasa dari segala perbuatan sia-sia dan ucapan kotor, serta sebagai makanan bagi orang-orang miskin. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, di antara petunjuk Nabi SAW adalah mengkhususkan orang-orang miskin sebagai penerima zakat fitrah. Beliau tidak membagikannya kepada semua golongan penerima zakat yang jumlahnya 8. Beliau juga tidak memerintahkannya, dan tidak ada seorang sahabat pun yang melakukannya, tidak pula ulama setelahnya. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dalam menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Setelah menonton video ini, jangan lupa subscribe, like, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.